Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Salsabila, NIM 2030 11 11 12 dari jurusan PGMI kelas 3C akan membacakan presentasi mengenai ilmu hadis. Yang pertama yaitu pengertian ilmu hadis. Menurut bahasa, hadis artinya ucapan atau perkataan. Menurut istilah, hadis diartikan sebagai segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, hadis menempati kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum, dan dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilum, yang berarti ilmu-ilmu atau pengetahuan. Sedangkan hadis di kalangan ulama, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, secara istilah, ilmu hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, ilmu hadis juga dapat diartikan sebagai ilmu yang dijadikan pedoman untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Dari pengertian hadis tersebut, yang dimaksud dengan perkataan ialah segala ucapan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai segi, misalnya masalah hukum, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang dimaksud perbuatan adalah perbuatan Rasulullah SAW, merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas cara mengerjakannya, seperti cara mengerjakan sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan penetapan atau takrir adalah keadaan Rasulullah SAW mendiamkan, tak mengadakan sanggahan atau persetujuan atas perbuatan sahabat yang dilakukan di muka beliau. Contohnya dalam satu undangan, Khalid bin Walid menyajikan daging binatang biawak Arab atau zab, dan Khalid mempersilahkan beliau, Nabi Muhammad SAW, dan para undangan untuk menikmati. Yang kedua yaitu objek kajian ilmu hadis. Objek kajian ilmu hadis ada dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari pengambilan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dengan meriwayatkan, mengambil, dan memilih kata-katanya. Pokok bahasan ilmu hadis riwayah berkisar tentang proses periwayatan kepada orang lain, pencatatan dan pengkajian sanad-sanadnya, serta menguji status setiap hadis apakah sahih atau dhaif. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal ini mencakup pada cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi lainnya. Kemudian cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk hafalan, penulisan, dan pembukuannya. Tujuan dan urgensi ilmu ini adalah untuk pemeliharaan terhadap hadis Nabi SAW agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung di dalamnya, yang hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT agar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu yang mempunyai beberapa kaidah atau patokan, sehingga dengan adanya patokan tersebut dapat diketahui keadaan perawi atau sanad dan yang diriwayatkan atau merawi dari segi diterima atau ditolaknya. Tujuan dan urgensi ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul atau yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diramalkan, dan yang mardud atau yang ditolak.
Objek kajian ilmu hadis diraya adalah sanad dan matan dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya yang turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Yang ketiga yaitu cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang menerangkan para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Hal ini dikarenakan objek kajian hadis pada dasarnya ada dua hal, yaitu matan dan sanad. Ilmu rijal al-hadis lebih khusus mempelajari persoalan-persoalan sanad atau keadaan perawi. Ilmu ini membahas tentang keadaan perawi berdasarkan pengelompokan dalam keadaan tertentu, umpamanya dari segi pengelompokan umur, gurunya, dan lain sebagainya. Ada dua cabang ilmu hadis yang mencakup pada ilmu ini, yaitu ilmu al-jar wa at-ta'dil dan ilmu tarik arwah. Yang kedua yaitu ilmu al-jar wa al-ta'dil. Adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka baik dengan ungkapan atau lafaz tertentu, atau dapat juga diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka baik mencatat atau mencacatkan atau membersihkan mereka dalam ungkapan atau lafaz tertentu sehingga dapat ditentukan siapa di antara perawi yang dapat diterima atau ditolak sebuah riwayat. Yang ketiga yaitu ilmu tarik al-ruwiyah adalah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Ilmu ini bermanfaat untuk mempelajari keadaan identitas para perawi sebagai seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, kapan mereka mendengar hadis dari gurunya, tempat tinggal mereka, tempat mereka mengadakan lawatan, dan sebagainya. Sebagai bagian dari ilmu rijal al-hadis, ilmu ini mengkhususkan pembahasan secara mendalam pada sejarah perawi. Yang keempat yaitu ilmu ilal al-hadis. Kata ilal adalah bentuk jamak dari kata al-ilah, yang menurut bahasa berarti al-marad, yaitu penyakit atau sakit. Menurut ulama muhaddisin, istilah ilah berarti sebab tersembunyi atau samar-samar yang berakibat tercemarnya hadis. Akan tetapi yang kelihatan adalah kebaikannya, yakni tidak terlihat adanya kecacatan. Hal ini disebabkan ilal hadis terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan, yaitu orang-orang yang menciptakan sesuatu hadis yang padahal mempunyai ilal. Akan tapi ilal itu tersembunyi karena hadis tersebut, maka hadisnya disebut ma'lul. Lebih lanjut, Al-Hakim menyebutkan bahwa dasar penetapan ilal hadis adalah hafalan yang sempurna, pemahaman yang mendalam, dan pengetahuan yang cukup. Yang kelima yaitu ilmu al-nasikh wa al-mansukh, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan, yang tidak mungkin untuk dipertemukan karena materinya berlawanan, yang pada akhirnya terjadilah menghapus dengan ketetapan yang datang terdahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian dinamakan nasikh. Yang keenam yaitu ilmu asbab wurud al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab atau latar belakang lahirnya sebuah hadis. Pentingnya ilmu ini adalah untuk memahami apa yang dimaksud atau yang dikandung hadis. Yang ketujuh yaitu ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan tentang lafaz-lafaz yang sulit dipahami dalam matan hadis, karena lafaz tersebut jarang digunakan, karena terkandung nilai sastra yang sangat tinggi. Ilmu ini muncul karena inisiatif para ulama untuk memudahkan dalam memahami kosakata atau mufrad. Matan hadis merupakan langkah pertama dalam memahami suatu hadis. Yang kedelapan yaitu ilmu al-tasif wa al-tahrif, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya
dan bentuknya, atau dapat juga diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan terjadi perubahan lafal dan tanda bacanya dalam hadis. Yang kesembilan yaitu ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan, agar pertentangan itu dapat dihilangkan atau dikompromikan keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami atau kandungannya dengan menghilangkan kemusyikilannya atau kesulitan serta menjelaskan hakikatnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.